Oke, semoga dipahami ya Kak Rika. Kalau misalnya nggak paham, follow makanya Om Ben-nya ya, biar nanti kalau bikin kelas sama Cila, nanti kamu ikutan. Oke, selanjutnya. Aduh, ada overhead keuangan, aku jadi takut. Oke. Ada overhead. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Palu_healing. Sekarang banyak bermunculan saham random dan likuiditasnya kecil pada naik semua. Gimana analisanya Om Ben? Gini, market inilah uniknya market di IHSG kita, di mana ada seperti musiman dan memang akhir-akhir ini lagi musim saham-saham kecil naik ya seperti itu. Mungkin karena melihat ada saham Alka yang rally dari 300 sampai 1000 ya seperti itu, mungkin yang lain nggak mau kalah kan, jadi mungkin seperti itu. Nah, cara menganalisisnya bagaimana? Saya biasanya lebih melihat jadi gini, ada teman-teman ini yang melihat secara fundamental ya. Jadi saya pribadi menemukan beberapa teman itu punya saham Alka udah lama banget. Saya tanya, kenapa kamu punya Alka? Ya karena memang perusahaannya bagus seperti itu kan. Contoh begini, nggak usah Alka lah. Saya contoh yang naik hari ini, saya punya Nelly itu udah 1,5 tahun. Saham Nelly ya, NELY, saham pelayaran yang hari ini naik ke 500-an. Saya punya tuh di 300 something lah ya, 390-an. Waktu saya dulu beli, sahamnya diguyur. Itu saham yang tipis likuiditasnya. Saya dulu punya tuh sekitar mungkin 8.000 lot. Untuk 8.000 lot di Nelly itu sangat susah keluarnya. Kenapa saya beli? Saya waktu itu beli berdasarkan, saya lihat memang dia punya dividennya rutin. Waktu itu muncul volume, laporan keuangannya cukup oke, ya, proyeksi kedepannya cukup oke saya lihat seperti itu. Ya udah, saya beli, saya hold. Di bawah 300, waktu saya loss minus 30% lebih. Apakah saya cut? Enggak. Kenapa saya enggak cut? Karena saya punya dasar kenapa saya beli. Yes. Dan saya dapat 2 kali dividen waktu itu. Saya dapat 2 kali dividen. Waktu naik saya sempat jual separuh. Jadi saya sisa 4.000 lot sekarang. Dapat 2 kali dividen. Hari ini udah rally lagi. Saya udah floating profit 32%. Apakah saya jual? Belum. Saya belum jual. Kenapa saya belum jual? Ya karena sesimpel ya udah saya simpan aja. Ya kan, saya simpan aja. Saya tadi coba cek brosurnya ya masih oke lah, cukup oke, nggak ada distribusi yang masif banget ya. Dan selama dia dijagain harganya ya udah saya mungkin pasang trading stop aja, saya hold. Itu yang saya lihat dari pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman yang mau numpang mau trading, yang perlu dilihat adalah teman-teman perhatikan aja area-area supportnya ya. Ketika sebuah saham rally ke atas ya, sebuah saham lagi rally kemudian dia koreksi, nah kemudian ada pantulan. Nah, kalian perhatikan di area itu. Oh, jangan-jangan area itu bang area supportnya. Ya dia bikin konsol di sana. Nah, saya biasanya ikutan masuk di sana. Jadi benar-benar saham yang saya beli itu bukan saham yang bergerak secara liar, yang benar-benar liar enggak. Saya sangat menghindari saham yang lagi spike rally. Kita ngerti ada saham kemarin PG ya kalau nggak salah. Ada saham PG, terus ada saham Koni. Ya, ada saham Koni. Koni ini udah arah 3 kali kalau nggak salah. Nah, saham seperti itu saya nggak pernah beli karena apa? Saya nggak bisa ngukur resikonya, ya. Terlalu berisiko buat saya. Ya, bukan volatile aja, karena nggak ada konsolidasinya. Ya, chartnya cuma arah. Nah, ini kan bingung kan belinya gimana? Ngejar pagi, ya kalau ngejar pagi, saham ini tipis likuiditasnya, ya kan? Takutnya saya masuk nggak ada bidnya, saya cut lossnya dalam, ya kan? Tapi ketika ada beberapa saham yang memang contoh seperti saham Alta, seperti itu ada konsolnya sedikit ya, kemudian dia istirahat sedikit, kemudian dijagain di harga tertentu. Nah itu saya berani masuk malahan. Tentu saja saya masuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan resiko yang siap saya terima. Kalau saya siapnya cuma beli 100 ya udah beli 100 lot aja. Nah kalau beli 100 lot kan cuannya nggak gede dong berarti. Ya sesuai dengan resikonya kan. Kita mempertaruhkan seberapa duit kita aja. Ya ini kita main di saham tipis ya. Jadi ada orang yang bilang, aduh, Oben saya nggak berani main di saham tipis. Dia nggak ada masalah. Cari saham-saham yang lain lebih banyak kan. Tapi kembali ke preferensi kita masing-masing, dimana kembali saya selalu menekankan kita bisa nggak ngukur resikonya. Nah itu aja sih kalau dari saya. Oke, Om tadi kan Om juga sempat bahas tuh, Om kalau beli saham dilihat dulu dari volume akumulasinya gitu kan. Nah itu durasinya berapa lama ya Om untuk merhatiin ini volume lagi diakum nih kayak 3 hari diakum udah Om masuk atau 1 minggu atau berapa lama tuh Om? Saya biasa begini, kalau ada sebuah saham yang ada spike lonjakan harga dan lonjakan volume, saya cuma lihat ini buyer dan sellernya siapa waktu itu. Jadi
Misal ya, misal ada saham hari ini saham ini ada lonjakan volume nih, ya kan, volumenya kenceng, ya kan. Teman-teman cara carinya gimana? Pakai screener volume bisa, ya. Di sekolah-sekolah banyak lah ya, screener volume yang ada lonjakan volume ya, pelipat gandaan volume seperti itu. Nah, kalian lihat siapa bayar, siapa sellernya. Oh, kalau sellernya ini ternyata retail yang beli ada broker tertentu, ya kan, broker-broker besar atau pembelinya pembeli tunggal seperti itu ya, sellernya retail semua. Nah, ini saya bisa bisa melihat wah ini lumayan nih, sepertinya akan cukup panjang lah kira-kira ya. Kemudian saya tarik ke belakang lagi, saya tarik ke belakang ketika dia sideways, ketika dia distribusi, siapa yang jualan, ada nggak distribusi kenceng, saya biasa seperti itu. Atau ketika dia distribusi nggak ada volumenya, ya kan, yang jual beli cuma retail aja. Nah ini yang saya amati. Jadi kalau yang jual beli cuma retail aja, dia sideways panjang, ada lonjakan volume, ada pihak tertentu yang lagi ngumpulin, berarti mungkin ya saya bilang mungkin nggak, karena kita nggak pernah tahu pasti ya, mungkin saham ini ada sesuatu, ada proyek ke depannya, ya kan, mungkin saham ini mau lagi digoreng untuk kepentingan tertentu. Contoh kita ngerti dulu ada saham Raja ya, dari 200 harganya, volume nggak terlalu gede, ya kan, gitu-gitu aja, nggak pernah lolos 200, sekali lolos 200 dia rally kenceng-kencengan. Nah itu kita bisa lihat, oh ini siapa yang beli, ternyata ada broker tertentu yang beli nih, AKBK beli terus nih, mungkin mereka pakai AKBK nih seperti itu. Nah ini kita bisa ikutin, kita bisa numpang di sini. Nah jadi itu yang jadi dasar saya ya, untuk menemukan saham-saham yang rally seperti itu. Oke, berarti nggak ada pakemnya berapa harinya gitu ya Om? Nggak ada, tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh deh yang ini dulu. X001, frekuensi yang bagus di tradebook berapa Om Ben? Meskipun Om Ben bukan ilmu tradebook, tapi nggak apa-apa. Coba mungkin Om Ben mau jawab. Nggak ada patokan frekuensi yang bagus berapa. Dan yang dikhawatirkan begini teman-teman. Kalau kita melihat sebuah tradebook dengan frekuensi yang besar, ya kita harus ngerti pergerakan sahamnya bagaimana. Pergerakan sahamnya ini spam lot nggak? Split ordernya banyak nggak? Karena ada beberapa saham ya, tradebooknya nih tebel nih, frekuensinya banyak nih, banyak banget teman, tapi ternyata dipecah-pecah terus, ya kan? Setiap hari transaksi paling 2 lot, 10 lot, 5 lot, 4 lot, terus di spamming terus supaya rame kan begitu kan? Ya itu nggak berarti apa-apa gitu loh. Frekuensi yang banyak nggak ada artinya gitu loh, karena memang itu cara kerja market makernya mungkin kan. Tapi kalau kalian melihat dari sebuah tradebook ya, ada frekuensinya besar, volumenya besar di harga tertentu, ya kan, tapi nggak merata ya, nggak semua frekuensinya ramai terus, enggak. Nah mungkin kita bisa ngerti di harga tertentu ini, di trend tertentu misalnya di harga 200 mungkin ya, ini volumenya gede banget di harga 200, kemudian harga berjalan naik ke 204. Nah kita bisa pakai patokan, oh yang beli di harga 200 ini ada kepentingan naikin harga ke atas, karena apa ya, mereka borong di harga 200 seperti itu kan. Tapi kembali lagi ya teman-teman, setiap saham ini memiliki pola yang berbeda ya, kita harus ngerti dan transaksinya bagaimana ya, cara mereka bermain bagaimana, itu yang penting untuk kita ketahui. Karena menurut saya ya, ini pribadi menurut saya, maafkan kalau saya salah, tradebook pun bisa dimanipulasi. Betul. Dimanipulasi dengan cara apa? Dengan cara tukeran barang, ya kan? Kalau kita tukeran barang di harga tertentu, gede kan tradebooknya kan? Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi tetap bisa dimanipulasi. Tapi apa yang nggak bisa dimanipulasi adalah cara kerja dari market makernya, itu yang pertama. Dan kemudian teman-teman melihat dari broker summary ya, kemudian dari TA-nya ya. Dari situ kita bisa memutuskan, oh saya ini siap nggak menanggung resiko untuk untuk saham ini. Kembali lagi seperti itu kan. Banyak teman-teman saya ya, murid-murid kelas scalping di BPC juga suka dengan saham-saham yang ada spam seperti itu. Mereka berani ya. Kemudian saya tanya, kamu masuk berapa lot sih? Nggak banyak, Om Ben, paling 500, paling 700 ya, buat jajan lah, buat makan siang. Oh ya udah. Intinya apa? Intinya mereka mengerti berapa resiko yang dapat ditanggung. Itu kuncinya di situ. Dan mereka udah siap cut loss. Nah, kalau saya seperti itu, oh ya udah, kamu udah dewasa berarti dalam trading kan, udah bisa memilih, udah bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Nah, seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi tradebook itu bisa dibentuk, hati-hati teman-teman. Oke, boleh deh, ini pertanyaannya sebenarnya banyak dari tadi yang nyebut kode broker, tapi coba deh dari Riko Andri. Kenapa retail nggak bisa di akun sekuritas AK dan BK? Sebenarnya bisa.
Kamu punya uang berapa? Gitu aja. Kamu punya uang berapa? Setahu saya untuk buka akun di BK itu kalau nggak salah butuh 10 miliar kalau nggak salah. Setahu saya ya, setahu saya. Saya sempat tanya beberapa teman untuk buka di BK itu ya segituan. Nah, jadi kenapa saya bilang kalau yang beli BK apa ini terkadang menarik karena apa? Ya jelas yang beli ya yang kita ngerti ya. Lu punya duit, lu punya kuasa kan begitu kan. Gitu. Tapi buat gue itu nggak berlaku ya, lu punya duit kan nggak berlaku buat gue kan begitu kan ya. Jadi ini intermezzo aja. Jadi apa ya, bukan berarti nggak mungkin aja. Tapi kenapa sih teman-teman retail kebanyakan nggak punya AKBK ya, akun AKBK? Karena ya mungkin kalian nggak berani mengalokasikan dana. Saya nggak bilang nggak punya ya, mungkin nggak berani mengalokasikan dana minimal deposit 10 miliar ya seperti itu kan ya, nggak memiliki kemampuan untuk uang dingin seperti itu kan. Nah itu yang membedakan sebenarnya itu aja. Sebenarnya semua bisa buka kok, cuman biasanya kalau broker-broker yang institusi seperti itu yang pertama OLT-nya itu jelek ya, biasanya OLT-nya jelek karena mereka biasanya nggak mencet sendiri, mereka pakai dealer ya kan, telepon atau apa, kemudian fee transfernya juga mahal. Nah teman-teman di sini kan retail kan sensitif ya, fee-nya berapa nih? Di sini fee-nya beda nih, cuman beda 0,00 sekian aja bisa pindah kan, ya kan? Kemudian fasilitas OLT-nya juga. Nah ini kan mempengaruhi. Jadi ya itu yang menurut saya versi saya ya. Kenapa nggak banyak yang bisa buka AKBK seperti itu? Makanya kalau sensitif sama yang namanya jual beli trading itu di investasi itu ada cashbacknya loh teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba ya. Mumpung saya masih di sini hari ini. Oke lanjut. Pertanyaannya dari ini deh. AM Stop, mohon pendapatnya analisa berdasarkan fenomena alam bintang Om. Ini maksudnya apa ya? Aku juga kurang ngerti. Fenomena apa? Alam bintang. Aku kira Om ngerti. Oh nggak ngerti juga. Aku juga nggak ngerti sih. Saya mengerti kalau bintangnya bersinar terang, biasanya langit itu cerah. Ya begitu ya. Kalau langit cerah, hati damai, biasa foto bagus. Oke, jadi kita skip aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Om Ben, kalau bid tebal dan tidak ada offer, apakah saham tersebut akan naik terus? Secara logika ya, karena begini teman-teman, kita mesti tahu ya, pergerakan harga itu dipengaruhi antara buyer dan seller kan, ya kan? Ketika offer itu dipasang dengan apa? Offer dipasang dengan barang yang kita punya. Artinya orang yang jemur offer biasanya punya barang, ya. Itu tekanan jual. Orang yang pasang bid yang punya uang. Ketika bidnya tebel, offernya kecil, rata-rata harga bisa bergerak naik. Ketika marketnya memang seperti itu, ya kan? Ketika marketnya memang seperti itu. Nah, karena apa? Yang mau beli banyak, yang mau jual sedikit, maka harga bergerak naik. Ketika marketnya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa bid offer pun sekarang bisa dimainkan. Ya kan, biasanya orang punya barang, punya duit, bid yang tebelin, ya, barangnya mulai dijemur pelan-pelan, ya, kecil-kecil. Tujuannya apa? Supaya mancing retail FOMO masuk, ya, mancing retail FOMO masuk. Nah, bagaimana kita ngerti supaya kita nggak kepancing? Ya, dilihat apakah transaksinya itu real. Dalam arti, apakah banyak pecah-pecah split order, kemudian setelah offernya habis diisi lagi, offer habis diisi lagi. Nah, itu berarti ada yang berusaha nyicil jual, kan intinya seperti itu. Jadi sekarang itu ilmu logika itu tidak berlaku di market 100%, ya. Jadi teman-teman harus ngerti kalau memang ada sebuah saham yang dalam tanda kutip barangnya kering, artinya apa? Artinya bayarnya gede banget. Contoh barang kering di mana? Di saham Aman Mineral. Kalau kalian perhatikan dulu Aman Mineral itu bid offernya gede-gede, terutama offernya gede-gede. Tapi kenapa sekarang di harga 2000 ke atas, 2200, nggak ada offer? Karena barangnya kering di market. Artinya apa? Kalau ada orang yang ngeborong gede-gedean di bawah, dan dia nggak mau lepasin barangnya, ya nggak ada barang lagi di market. Hanya tersisa barang-barang yang sedikit. Itu akan alasannya kenapa offernya kecil. Nah, kalau yang borong gede ini mulai berjualan, lah baru offernya mulai gede-gede. Ya, jadi itu sedikit logika yang mesti teman-teman ketahui soal bid offer ya. Seperti itu.